Pernah nggak sih kalian itu ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang dari pelajaran sejarah di sekolah? Kita diajarin soal kerajaan, tokoh-tokoh besar, bahkan perang. Tapi ada satu cerita yang hampir nggak pernah dibahas dan mungkin jadi salah satu misteri terbesar di dunia. Namanya Atlantis. Kalian tahu pulau legendaris yang katanya tenggelam ribuan tahun lalu? Nah, gimana kalau Atlantis itu bukan mitos? Dan yang lebih gila lagi, tempatnya mungkin ada di Indonesia. Oke geng, terima kasih sudah klik video ini dan kali ini kita akan selami teori gila tapi menarik. Apa benar Atlantis itu Indonesia? Atlantis pertama kali disebut sama filsuf Yunani kuno, Plato. Dalam dua bukunya, Timaeus dan Critias, dia cerita soal kota luar biasa yang ada lebih dari 9.000 tahun sebelum zamannya. Atlantis itu kota yang super canggih, punya pelabuhan raksasa dengan cincin air, bangunan emas, dan teknologi yang katanya lebih maju dari zaman sekarang. Plato bilang letaknya ada di luar pilar Hercules, yang sekarang dipercaya sebagai Selat Gibraltar. Tapi selama ribuan tahun nggak ada yang bisa benar-benar nemuin jejaknya. Beberapa percaya ini cuma alegori semacam cerita moral, tapi ada juga yang yakin Plato tahu sesuatu dan kita cuma belum nemuin petanya aja. Sekarang kita geser ke Indonesia. Negara yang terdiri dari ribuan pulau ini ternyata punya banyak hal aneh yang mungkin bisa jadi petunjuk. Misalnya, Gunung Padang di Cianjur yang disebut-sebut lebih tua dari piramida Giza, atau jejak struktur mirip kota di dasar laut barat Sumatera. Dan jangan lupa, Indonesia ada di cincin api Pasifik, daerah paling aktif secara vulkanik di dunia. Artinya, bisa banget ada peradaban kuno yang hancur karena letusan masif. Coba pikirin ini, kalau benar letusan super vulkano kayak Krakatau Purba meledak ribuan tahun lalu dan menenggelamkan sebagian wilayah, siapa yang bisa selamatin catatannya? Kalau kalian penasaran dengan letusan Gunung Krakatau Purba, kalian bisa lihat di video yang ini. Kita sudah bahas di sini. Nah, ini yang menarik. Ada seorang profesor fisika nuklir asal Brazil, namanya Arcio Santos. Dia mendedikasikan puluhan tahun hidupnya buat ngebuktiin kalau Atlantis itu ada di Indonesia. Dia bahkan nulis buku tebal dengan judul Atlantis: The Lost Continent Finally Found. Di situ dia bawa lebih dari 50 bukti dari berbagai bidang, linguistik, budaya, geografi, sampai genetik. Menurut dia, deskripsi Plato soal Atlantis cocok banget sama Indonesia. Negara maritim yang punya ribuan pulau, kaya sumber daya, dan sering kena bencana alam. Dia juga bilang kata Atlas sendiri mirip dengan kata dari Nusantara kuno. Gila ya, teori yang kayak gini bisa ngebuka ulang peta sejarah dunia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Mitologi lokal Indonesia. Dan ini jujur saja, bikin merinding. Beberapa suku di Indonesia punya cerita rakyat soal bencana besar. Orang Sunda misalnya, punya kisah tentang letusan gunung yang menenggelamkan tanah luas. Dalam mitos mereka, itu dikenal sebagai Gunung Tangkuban Parahu. Suku Melayu punya dongeng tentang banjir besar yang menenggelamkan negeri purba. Di Sulawesi ada cerita daratan yang hilang setelah dihukum langit. Yang bikin mind blowing adalah cerita-cerita ini muncul jauh sebelum bangsa Eropa mengenal Atlantis. Bisa jadi ini adalah ingatan kolektif tentang peradaban kuno yang benar-benar
ada. Kalian bayangin, kalau ribuan tahun lalu ada kerajaan besar di wilayah Nusantara dan kemudian hancur karena bencana alam, ceritanya pasti diwariskan turun-temurun. Jadi legenda, jadi mitos, sampai akhirnya kita lupa kalau itu mungkin nyata. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, dunia ngalamin akhir zaman es. Gletser-gletser mencair, permukaan laut naik drastis. Banyak ahli geologi percaya ini bisa jadi pemicu lenyapnya kota-kota kuno di pesisir. Bayangkan, wilayah yang sekarang jadi Laut Jawa atau Selat Malaka, dulunya mungkin daratan yang dihuni manusia. Bahkan di lepas pantai Jepang dan India, para peneliti nemuin struktur bawah laut yang mirip reruntuhan kota. Nah, kalau air bisa nutupin kota di sana, kenapa nggak mungkin nutupin Atlantis di Indonesia? Dan kalau kalian mikir ini cuma teori liar, NASA bahkan pernah rilis citra satelit yang nunjukin jejak daratan purba di bawah Samudra Hindia. Dekat banget sama Indonesia kan? Sekarang kita juga harus fair. Nggak semua orang sepakat sama teori Atlantis di Indonesia. Banyak arkeolog bilang sampai sekarang nggak ada bukti fisik yang kuat. Mereka juga nunjukin kalau deskripsi Plato agak terlalu fantastis. Dan kemungkinan besar simbolis. Bisa aja Plato cuma pakai nama Atlantis sebagai kritik politik buat zamannya. Selain itu, banyak juga ilmuwan yang skeptis sama metode yang dipakai Profesor Arsio Santos. Katanya terlalu selektif, cuma milih-milih data yang cocok doang. Tapi kalau kalian mikir gini, satu-satunya alasan kita belum nemu bukti fisiknya mungkin karena belum digali. Indonesia itu masih banyak tempat yang belum dieksplorasi. Bahkan Gunung Padang aja baru belakangan ini diteliti serius. Siapa tahu jawaban soal Atlantis ada di bawah tanah kita sendiri. Sekarang bayangkan seandainya teori ini benar, bahwa ribuan tahun lalu ada peradaban canggih di Kepulauan Nusantara. Mereka punya teknologi maritim, sistem pertanian, pengetahuan astronomi, dan bangunan megastruktur. Terus datang bencana besar, letusan supervulkano, gempa, tsunami, dan semuanya hancur. Yang selamat nyebar, lalu cerita mereka nyebar jadi mitos. Mungkin cikal bakal peradaban India, Mesir, dan Mesopotamia semuanya berasal dari para penyintas Atlantis. Dan kita, generasi sekarang, hidup di reruntuhan kejayaannya tanpa kita sadari. Kalian sadar gak? Indonesia itu negara yang penuh rahasia. Mungkin terlalu kaya akan sejarah untuk dibiarkan diketahui semua orang. Oke, Atlantis, mitos Yunani, atau sejarah dunia yang dikubur dalam lautan tropis kita. Aku nggak bilang ini fakta, tapi banyak tanda yang bikin kita nggak bisa tutup mata. Dan kadang justru di antara celah-celah yang nggak terlihat itulah misteri paling besar sembunyi. Kalian percaya nggak kalau Atlantis itu di Indonesia? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video kayak ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe di channel ini 100% gratis. See you next video. Bye-bye.